Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Hawi Podcast untuk saat hari ini, dan kita kali ini kembali mencoba membahas tentang yang saya pikir menarik ya. Kali ini kalau kita coba langsung sesuai dengan nama podcastnya Hawi Hutan Wakaf. Nah, ini kita mencoba untuk membahas tentang hutan wakaf sendiri dalam perspektif hukum. Nah, kita lihat sekarang pelestarian lingkungan merupakan kita tahu semua ini adalah tanggung jawab seluruh katakanlah seluruh manusia punya tanggung jawab untuk pelestarian lingkungan di dunia ini. Nah, ada beberapa hal yang memang kita lihat sekarang, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian di lingkungan ini. Tapi dan juga ada satu konsep yang dilakukan agar lingkungan hidup tetap terjaga adalah dengan menerapkan wakaf yang fokus dan terkonsentrasi untuk di lingkungan hidup, atau dengan kata lain kita sebut dengan wakaf hutan. Yang lebih unik artinya ini dinamakan dari perspektif yang lain kita sebut dengan hutan wakaf. Nah, meskipun sebenarnya kalau kita lihat bahwa praktek daripada wakaf hutan itu sendiri di Indonesia ini masih kelihatannya sesuatu yang sangat baru sekali, dan masih sangat sedikit sekali yang mungkin melakukan praktek-praktek yang seperti ini. Namun di sisi lain hal ini juga pastinya bisa memberikan dampak yang signifikan tentunya bagi lingkungan hidup dan juga kesejahteraan sosial yang pastinya untuk manusia, umat manusia secara umum, dan juga tentu berasaskan tentang yang kita sebut dengan keadilan. Nah, ketika kita bicara wakaf, tentu ini tidak lepas dengan nilai-nilai Islam. Apapun yang terkandung di dalamnya, bagaimana diatur tentang wakaf ini tentu sudah sesuai dengan prinsip syariah, serta juga mendukung pembangunan secara umum yang juga berkelanjutan. Lalu, apakah sistem pengelolaan wakaf hutan ini sama seperti pengelolaan wakaf pada umumnya, sehingga regulasi yang diterapkan masih berlandaskan pada aturan hukum wakaf yang berlaku? Artinya di sini adalah hukum yang positif mungkin. Tapi hari ini kita coba berbincang dengan pakar hukum dari Universitas Indonesia, ada Dr. Widyaningsih SHMH, yang mungkin kita akan diskusi lebih detail tentang hal ini. Baik, dan Dr. Widyaningsih SHMH biasa juga dipanggil dengan panggilan akrab Mbak Nun atau Mbak Nunung gitu deh. Iya. Assalamualaikum Mbak Nung. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi. Baik, Mbak Nung, ini sebelum saya masuk ke pertanyaan inti dulu nih. Dari namanya Widyaningsih bergeser ke Nung, sejarahnya gimana? Sejarahnya panjang itu. Terus kalau ditanya orang mana, orang Jawa, padahal saya orang Sumatera Barat, jauh kan? Nah, makanya dari namanya seperti orang dari Pulau Jawa, tapi ternyata Sumatera Barat. Dari Barat. Nah, itu kan dari pemberian nama orang tua. Oke. Atau lahir di tanah Jawa dulu. Tanah Jawa, lahir di Jakarta, tanah Jawa lah itu namanya ya. Oke lah. Ya di Pulau Jawa lah secara umum ya. Iya, orang tua pengen kayaknya anaknya kayak menyerupai orang Jawa kali katanya. Gitu. Oke, Mbak, langsung kita masuk ke topik. Saya dengan Kudus Hussein yang akan Bang Kudus akan melakukan diskusi ini dengan Mbak Nung untuk saat hari ini. Baik Mbak Nung, kita langsung ke topik inti dari diskusi kita. Kita lihat sebenarnya Mbak Nung, kalau kita lihat sini kan sedikit sekali ya kalau kita lihat masyarakat yang memang mempraktikkan tentang wakaf lingkungan hidup ini. Betul. Dan mungkin juga mereka juga belum begitu bahasa umum belum paham dampaknya yang berpengaruh terhadap lingkungan, dan juga tentu untuk pembangunan yang sustainable ya. Betul. Nah, padahal kalau kita lihat
konsep wakaf ini tentu bisa dijadikan sebuah sarana untuk pembangunan ekonomi yang sangat potensial. Karena kita tahu juga bahwa ini kan wakaf ini juga diatur dalam Islam. Artinya kita mungkin secara ini punya keyakinan 100% yang diatur dalam Islam, apalagi itu ada sumbernya Al-Quran dan juga hadis, ya ini tentu akan memberikan nilai kebenarannya itu lebih sangat akurat sekali. Nah, dan tentu aturan-aturan ini Mbak Nung ini kan juga harus diimbangi, karena ini ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Artinya kita hidup juga di sebuah negara, tentu juga kita ada undang-undang harus mengelola bagaimana aturan wakaf ini dilakukan. Ya, artinya ada keseimbangan di sana sesungguhnya. Nah, bagaimana Mbak Nung melihat kedua hal ini secara umum di Indonesia? Iya, terima kasih ya. Jadi begini, sebenarnya masalah wakaf ya, umat Indonesia ini kan mayoritas Islam ya, mayoritas Islam. Semangat mereka untuk beragama itu cukup tinggi ya, sehingga bicara konteks wakaf itu orang sudah kenal semua, umat Islam kenal. Nah, di sini yang sebenarnya saya melihat ada semangat untuk melaksanakan wakaf, namun yang hal ini yang belum efektif gitu ya, belum efektif terlaksana dalam arti wakaf itu orang tuh hanya kenal misalnya untuk tanah kuburan, ya sekolah paling bagusnya hanya itu. Padahal banyak hal yang bisa kita kembangkan untuk perkembangan perekonomian dan termasuk lingkungan hidup itu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita dorong ya, karena dorong itu tentu tidak hanya sekedar dia harus diberikan literasi ya, informasi bahwa wakaf ini efektif, dia bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat untuk kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Nah, tapi tentu harus ada caranya, ada upaya yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat itu sendiri gitu. Oke. Nah, kalau dari aspek aturannya Mbak Nung sedikit ya, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah, ada aturan yang dibuat oleh dalam Islam ya, ada diatur dalam Islam tentang wakaf. Bagaimana? Fikih dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau dari mantan Mbak Nung antara kedua hal ini? Iya. Nah, kita kan selama ini kan masyarakat kita dulu yang saya pahami undang-undang tentang wakaf itu ketika belum ada, kita hanya punya PP 28 tahun 77. Itu hanya mengatur wakaf tanah. Itu saja, wakaf tanah. Jadi nggak ada kreativitas seperti itu. Nah, ketika tahun 2004 lahir Undang-Undang 41 2004, nah itu memang regulasi awal yang mengatur ya terkait banyak hal ya, termasuk juga ada di situ lembaga nazir ya, di situ diatur juga PBWI ya, diatur juga bagaimana literasi dan partisipasi publik dalam perwakafan. Kenapa ada undang-undang itu? Saya melihat begini, karena kebetulan orang hukum banyak sekali kasus-kasus yang masuk tentang wakaf ke pengadilan agama itu. Kalau di Aceh mungkin namanya Mahkamah Syariah, itu adalah soal sengketa hak milik. Ini ada orang misalnya keluarganya atau orang tuanya sudah mewakafkan tanah ini menjadi sekolah. Tiba-tiba keluarganya ketika orang tuanya sudah meninggal, mereka saling klaim, oh ini tanah kami, tanah keluarga ini. Orang tuanya udah nggak ada lagi yang wakif itu, yang memberikan tanah. Dan ternyata masalahnya apa? Tanah itu tidak disertifikatkan menjadi tanah wakaf. Sehingga terdaftar di Badan Pertanahan itu masih atas nama ya betul almarhum atau almarhum tersebut. Sehingga bayangkan begitu banyak pemanfaat wakaf, misalnya sekolah, pendidikan, pesantren, itu kemudian nggak bisa lagi memanfaatkan hal tersebut. Padahal niat keluarganya, orang tuanya dulu itu adalah untuk wakaf, untuk dimanfaatkan kepentingan umat. Namun karena
pihak-pihak keluarga yang tidak terima melakukan itu karena status hukum. Nah, PP 28 tahun 77 itu yang sudah ada pun ternyata tetap saja ada dispute, sehingga akhirnya dibuatlah undang-undang ini. Jadi tujuan undang-undang ini adalah sebenarnya untuk bisa diimplementasikan lebih efektif terkait pengelolaan wakaf secara profesional dan transparan. Karena banyak sekali hal-hal terkait wakaf. Karena ini wakaf ini kan konsepnya ibadah ya. Nah, ibadah itu bagi umat Islam terkadang nggak mau diumumkan. Wah, itu namanya istilahnya ujub, berbangga. Jadi nggak boleh. Nah, padahal harus dijelaskan kalau ini wakaf, maka sudah berbeda. Statusnya bukan status milik lagi. Itu statusnya hak Allah. Hak Allah itu, namun makanya di dalam status tanah itu disebut ini adalah tanah wakaf. Nah, berarti kan bukan hak miliknya Allah, bukan. Tapi hanya dikatakan itu. Orang sudah tahu, BPN sudah tahu. Oh, ini berarti nggak boleh dijual, nggak boleh dipakai bukan sesuai dengan tujuan wakaf itu, boleh ditukar guling atau di switch misalnya tuh ada beberapa kejadian tempat tanah wakaf itu kan ternyata daerah kuburan. Namun lama-lama kayak di Jakarta tuh banyak. Lama-lama daerahnya berkembang dan strategis kota. Nah, kemudian ada permintaan pemerintah, tanah ini boleh nggak kami tukar ke wilayah yang lebih agak sedikit ujung jauh, namun wilayahnya lebih besar. Nah, itu memang harus ada persetujuan nazir dan sebagainya. Nah, ini hanya untuk merapikan saja awal undang-undang ini dilakukan. Jadi ini kalau kita melihat dari perspektif hukum supaya tidak ada lagi sengkarut tentang kepemilikan tanah wakaf. Tapi di sisi lain, Mbak Nung, ada hal yang menarik ya. Kenapa orang dulu itu mungkin ya sebelum lahirnya adanya undang-undang yang mengatur seperti yang Mbak Nung sampaikan. Ada hal yang menurut saya orang dulu itu memang benar-benar percaya. Artinya saya wakafkan tanah, peruntukannya bla 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 segala macam. Nah, mereka sangat percaya bahwa ini tidak akan berubah, tidak akan dialih fungsikan, tidak akan bla bla segala macam. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Tetapi di sisi lain ada pergeseran, artinya ya sesuai dengan zaman, maka mungkin itu perlu juga dibuat undang-undang yang untuk mengatur seperti yang sudah Mbak Nung sampaikan tadi. Nah, kalau kita lihat Mbak Nung dari kita fokus pada wakaf lingkungan ya, misalnya dalam lingkungan untuk hal seperti yang kita mau diskusikan ini kan dapat dilakukan dengan misalnya seperti hutan ya, dan sebagainya. Nah, pasti setiap kebijakan umum, maksud saya setiap kebijakan maupun yang kegiatan yang dilakukan ini pasti memiliki landasan mengatur agar selaras dan tidak menyimpang dari perbuatan melawan hukum. Tadi juga Mbak Nun sudah mention di situ, dan tentu saja juga termasuk wakaf. Kita tahu misalnya Mbak Nun ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006. Yang sebelumnya juga ada Undang-Undang nomor 41 di tahun 2004 ya. Juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan wakaf. Nah, sekarang kita tahu juga sudah ada di Indonesia ini ada namanya Badan Wakaf Indonesia. BWI. Iya, BWI yang mungkin ya sering kita kenal namanya. Nah, kalau kita lihat dari sisi tugasnya, Mbak Nung, tugas BWI itu salah satunya itu adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ya. Kemudian juga ada melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala ya nasional maupun yang lebih besar dari itu. Nah, ini kalau kita lihat hadirnya BWI di sini, sementara ada kekhawatiran mungkin dari orang-orang yang mungkin mewakafkan atau baik itu dalam bentuk apapun, ketika dalam waktu-waktu tertentu terkesan bahwa BWI ini bisa mengambil alih. Nah, ini menjadi pertanyaan. Bagaimana Mbak Nung melihat ini, Mbak? Iya, jadi sebenarnya kan ini memang
peran BW ini harus terus disosialisasikan karena supaya tidak salah paham. Karena kan BW ini kan prinsipnya lembaga independen ya, karena memang diamanahkan di Undang-Undang 41 itu 2004 tentang wakaf. Tujuan awalnya itu kan BWI untuk mengembangkan, memajukan perwakafan di Indonesia. Nah, jadi supaya aset-aset wakaf itu manfaatnya tidak hanya seperti yang saya sampaikan, tapi bisa untuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, bahkan termasuk lingkungan. Nah, memang sebenarnya kalau di undang-undang itu peran BW itu menurut saya sudah bagus tuh, pembinaan nazir. Nazir ini kan yang akan mengelola wakaf. Jadi semua tanah wakaf atau segala benda yang diwakafkan itu harus ada nazirnya. Ya, dia harus mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Itu adalah tanggung jawab BWI juga. Jadi BWI itu tidak hanya perannya sebagai lembaga yang pasif di situ ya, dan di BWI di daerah kan juga ada ya di provinsi, tapi dia juga harus mampu mengelola dan mengembangkan harta. Targetnya dia itu mengembangkan harta yang kalau perlu bisa berskala nasional, internasional juga memang. Nah ini BWI kan dia juga mengatur mengenai regulasi, izin ya, persetujuan izin, regulasi. Kan kita pernah pengalaman kita ketemu dengan BWI waktu itu kan Bang Hudus ya, pemberhentian. Nah dia juga mengatur soal nazir. Kalau dianggap nazirnya itu nggak kompeten, ya, nggak bisa menjalankan tugas dengan baik, nggak amanah, dia bisa memberhentikan, menggantikan nazir. Nah, juga disitulah peran BWI, dia harus mampu memberikan konsultasi. Jadi nggak pasif, dia nggak menunggu bola, dia harus justru melakukan upaya melihat di lingkungan itu seperti apa. Nah, seperti di Aceh ini kan, ketika sampaikan ini ada loh kelompok lingkungan yang concern dengan lingkungan, tapi kemudian mengcombine gitu kan. Nah, ini harusnya bisa dipetakan dan dicoba diberikan ke daerah-daerah lain. Dalam arti mungkin Aceh ini kan cukup luas. Nah, itu yang harusnya menurut saya harus dilakukan oleh BWI. Ya, jumlahnya tuh sebenarnya banyak ya, kalau saya memang banyak dari tokoh agama walaupun tokoh masyarakat. Nah, menurut saya kenapa BWI ini kalau saya lihat dari strukturnya memang banyak tokoh agama, justru saya BWI ini orang-orangnya harus masuk ke orang-orang muda menurut saya, orang-orang yang punya ide-ide untuk membuat inovasi-inovasi terkait pengembangan wakaf. Nah, jadi tidak melulu yang harus mengerti konteks fikih, karena tugas BWI ini berat. Dia harus mengembangkan aset wakaf. Kalau hanya ya sudah mendata, itu kan menurut saya terlalu administratif ya. Justru buat ide, ya seperti ide yang lingkungan, menghidupkan lingkungan, dan ini kan suatu ide yang bagus, yang harusnya BWI juga bisa melakukan itu, gitu menurut saya Bang Fudu. Baik, Mbak Anung. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Lalu, bagaimana kalau kita coba mengcombine wakaf di sektor lingkungan ini ya dengan undang-undang ini dalam tujuan kita seperti yang kita diskusikan tadi untuk melestarikan lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan secara umum ya, ekonomi, sosial dan sebagainya. Bagaimana perspektif Mbak Anung dengan dua hal ini, Mbak? Iya, jadi begini. Undang-Undang 32 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu kan kita harus akui dia hanya mengatur secara umum tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dia nggak khusus membahas wakaf, apalagi tentang wakaf lingkungan ya. Sebenarnya justru menurut saya itu banyak diakomodir di dalam undang-undang wakaf. Karena di undang-undang wakaf itu ada namanya wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman di Aceh ini tentang wakaf hutan itu merupakan wakaf produktif. Jadi wakaf itu tidak melulu kita harus memberikan tanah. Tanah itu bisa kita dapatkan dengan apa? Mengumpulkan dana. Makanya ada ide, ada diatur juga di undang-undang wakaf itu tentang wakaf uang. Ya, jadi orang mengumpulkan uang, terus nanti uang itu mau dimanfaatkan untuk apa? Nah, memang kita harus akui kalau kita pakai Undang-Undang 32, memang tidak diatur secara umum ya, secara khusus mengenai wakaf. Namun, undang-undang ini bisa kita manfaatkan terkait dengan
pengaturan perlindungan pengelolaan lingkungan itu, karena memang tujuan dari undang-undang itu sama dengan selaras dengan semangat wakaf untuk sustainable itu, menjaga kelestarian lingkungan hidup ya, keselamatan, kesehatan, kehidupan hewan ya, dan lingkungan hidup yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, itu diatur. Namun memang kalau kita mencari kata di dalam undang-undang itu tentang wakaf memang tidak ada. Justru namun bisa dikombin. Makanya misal, ketika kita ada wakaf hutan ini, tentu wakaf hutan itu kita mengacu, karena kita menyebutnya wakaf, maka tentu kita mengacu kepada undang-undang wakaf. Makanya waktu itu kita kan sibuk harus ada nazir dan sebagainya gitu kan Bang ya, harus yang bertanggung jawab. Namun dari konsep lingkungan hidup kita bisa berkolaborasi dengan PLKH dan sebagainya, sehingga ini yang baru bisa kita lakukan. Jadi tidak ada aturan khusus tentang wakaf lingkungan hidup. Namun wakaf lingkungan hidup itu adalah kombinasi dari inputnya itu mengenai wakaf produktif, atau di situ disebut green wakaf ya Bang ya. Itu. Iya. Baik Mbak Nung, menarik ini statement Mbak Nung tadi, tidak ada aturan khusus tentang wakaf lingkungan hidup. Nah, pertanyaan berikutnya Mbak, apa perlu nggak kita inisiasi ini ke pemerintah? Iya. untuk lahirnya sebuah undang-undang baru, sebut saja seperti itu, yang memang fokus untuk membicarakan tentang aturan yang terkait dengan hal tersebut. Konservasi misalnya, terus khusus yang inisiasi konservasi hutan dari hutan wakaf. Iya, kalau saya melihat pemerintah nih pusat ya akan membuat undang-undang tidaklah mudah. Itu pasti akan tidak menjadi prioritas. Kenapa? Menurut mereka, sudah ada kok diatur di undang-undang wakaf. Sudah ada kok ada diatur ada semangatnya juga sudah ada di undang-undang lingkungan hidup. Sehingga mereka prolegnas itu nggak masuk Bang. Kalau menurut saya nih ya. Kan, namun ini bisa kita jabarkan, kita masukkan. Kalau di Aceh misalnya di Konon Bang, itu bisa didorong. Kanun itu bisa kita dorong untuk membuat aturan lebih khusus. Nah, jadi bisa kita semangati, kita advokasi bahwa Aceh ini udah terlalu banyak daerah-daerah yang misalnya kritis, lahan-lahan kritis tuh banyak. Kita sudah terlena misalnya dengan kondisi pembangunan, tapi melupakan banyakkan yang kita perhatikan waktu itu. Nah, itu kita dorong. Nah, itu menurut saya itu lebih masuk akal. Karena perda, kalau kanun itu kan seperti peraturan daerah. Nah, peraturan daerah boleh. Setiap daerah boleh mengatur itu. Bahkan yang saya tahu di Undang-Undang Pemerintahan Aceh punya kekhususan bahwa Aceh boleh mengatur mengenai agamanya, ya kan, agama wakaf itu terkait agama Islam ini. Nah, ada UPA ya di situ. Betul. Baik Mbak Nung, memang kalau kita lihat Aceh beberapa kali menjadi seperti leading lah yang kita sebut dalam hal undang-undang, contoh misalnya pelaksanaan syariat Islam dan juga tentang bank syariah dan sebagainya. Tapi Mbak, ada kekhawatiran lain. Katakan saja ini goal ya, kita pada sampai di tahap lahirnya kanun yang baru tentang undang-undang wakaf lingkungan, konservasi lingkungan untuk hutan wakaf dan sebagainya, itu sebut saja berhasil. Tapi pada prakteknya di Indonesia ini secara umum begitu banyak undang-undang yang dibuat dan dibentuk, disahkan dan sebagainya, tapi pelaksanaannya semua ditabrak. Betul. Katanya kan gini, undang-undang dibuat untuk dilanggar, katanya gitu Bang. Ya, jadi ada hal yang kelihatannya sedikit paradok, Mbak Nung. Bagaimana Anda melihat ini secara umum? Apakah apa sebenarnya root cause ya, kalau orang sebut akar masalahnya jadi seperti itu, Mbak? Saya sih melihat ya ini dari perspektif hukum, karena saya melihat kesadaran hukum kita itu masih sangat kurang Bang. Ya, dari kesadaran hukum itu dari penegak hukumnya, ya kita pahamlah bagaimana penegak hukum kita. Terus dari pembuat undang-undangnya, kenapa pembuat undangnya? Mereka membuatnya dengan semangat aja, semangat yang mana yang mereka penting untuk mereka.
Mereka enggak, kalau ini dianggap nggak penting, ya sudah. Banyak sekali undang-undang bagi masyarakat sipil itu penting, tapi tidak jadi-jadi. Ya misalnya apa tuh, undang-undang tentang ART, ya. Asisten rumah tangga itu enggak jadi-jadi itu, Bang. Nah, jadi semangat pembuat undang-undangnya pemerintah DPR itu melihat dulu, maka saya katakan nggak akan masuk prolegnas ini, Bang, karena dianggap ini nggak terlalu penting gitu. Terus sudah ada diatur dan sebagainya. Tidak ada ya untungnya bagi mereka mungkin. Yes, itu bahasanya begitu. Kesadaran itu ya, kesadaran penegak hukum ya. Kalaupun penegak hukum dalam arti apa? Undang-undang itu jadi belum tentu mereka akan melihat apa yang bisa ditegakkan menurut mereka yang bisa, yaitu hukum itu yang kita tahu tumpulnya kan tajamnya ke bawah bukan ke atas ya. Nah ini yang kita harus pahami, karena akhirnya itu hukum itu dibuat, aturan itu dibuat untuk dilanggar ya. Yang melanggar termasuk penegak hukumnya. Nah berikutnya yang saya bilang kesadaran masyarakat kita. Ya, mungkin saja kita akui mungkin ada aturan yang bagus, misalnya tentang lingkungan hidup ini sudah bagus, namun ya itu diabaikan oleh kita sendiri gitu. Ya, diabaikan ini ada dua hal juga, Bang, kalau saya lihat masyarakat kita. Ketidaktahuan. Banyak yang tidak tahu. Misalnya nih, banyak tuh ada beberapa hewan ya, langka yang nggak boleh dipelihara. Tapi mereka karena nggak tahu termasuk hewan langka, mereka pelihara. Terus seperti itu suruh masuk penjara. Nggak tahu, jadi salahnya siapa? Salah dari pemerintah nggak mensosialisasikan. Nah, itu contoh. Ya. Oke, baik Mbak Nung. Terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa diskusi kita hari ini. Ini kalau makin berasa kita, ya, udah setengah jam. Kalau kita pertajam lagi nanti jadi lebih asik lagi. Iya nih. Tapi kita keterbatasan waktu, dan sekali lagi kami sangat apresiasi dengan waktu Anda, Mbak Nung, dan juga yang sudah sampaikan di dalam podcast ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Makasih banyak sekali Mbak Nung. Ya, saya yang makasih nih bisa bertemu walaupun dengan suara doang ya. Mudah-mudahan Wakafutan sukses selalu ya, dan insya Allah tetap konsisten dengan tujuannya itu doa saya selalu. Ya, amin. Terima kasih Mbak Nung atas supportnya juga, dan saya mohon pamit sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.